Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe ya. Kita awali dengan perkalian bilangan bulat. A. Pengertian perkalian bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah mendengar tentang dosis obat. Saat kalian sakit, kemudian pergi ke dokter, di sana mendapatkan obat dalam kemasan, atau membelinya di apotek, sebelum meminum obat, apa yang kalian lakukan? Langsung minum tanpa melihat aturan? Tidak, bukan? Ya, kalian harus membaca aturan antara lain tentang dosis obat tersebut. Jika pada obat tertulis dosis dewasa 3 kali 1 sendok, apa makna dari tulisan 3 kali 1? Apakah kalian minum obatnya dalam satu hari 1 kali sekaligus 3 sendok? Ya, di sini makna 3 kali 1 adalah dalam sehari minum 3 kali, sekali minum 1 sendok takar. Atau dapat ditulis 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 hingga 3 kali. Sama dengan 3. Jadi di sini kalian minumnya dalam sehari 3 kali, setiap minum 1 sendok. Bukan dalam sehari minum sekali sekaligus 3 sendok. Hati-hati ya, nanti bisa overdosis. Oke. Selanjutnya, jika diketahui suhu mula-mula suatu tempat 7 derajat Celcius, kemudian turun 2 derajat Celcius tiap jam, berapa suhu kota tersebut setelah 4 jam? Sekarang kita lihat ilustrasi pada garis bilangan berikut ini. Ya, suhu mula-mula adalah 7 derajat Celcius, kemudian turun 2 derajat tiap 1 jam selama 4 jam. Berapa besar penurunannya? Adalah 4 kali negatif 2. Sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 hingga 4 kali. Sama dengan 8. 7 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1. Jadi suhu kota tersebut setelah 4 jam adalah negatif 1 derajat Celcius. Dengan demikian, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan B tambah B tambah B dan seterusnya tambah B hingga A kali. Gitu ya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai hasil kali bilangan-bilangan besar dapat dilakukan dengan cara bersusun. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai dari 675 kali 32. Kita susun kedua bilangan, kemudian kita kalikan dimulai dari 2. 2 kali 5, 10. Kita tulis 0 di sini, nabung 1. Kemudian 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, 15. 5 kita tulis di sini, nabung 1. Kemudian 2 kali 6, 12. 12 tambah 1, 13. Kita tulis di sini. Kemudian 3. 3 kali 5, 15. Kita tulis 5 di sini, 1 nabung. Kemudian 3 kali 7, 21. 21 ditambah 1, 22. Nabung 2. Kemudian 3 kali 6, 18. 18 tambah 2, 20. Kita jumlahkan. Ya. 0,
5 tambah 5, 10. Kita tulis di sini, satunya kita letakkan di sini. 1 tambah 3 tambah 2, 6. 1 tambah 0, 1. Kemudian kita turunkan 2. Nih, sehingga kita peroleh 675 kali 32 sama dengan 21.600. B. Tanda dari hasil perkalian bilangan bulat. Di sini pada poin A hingga C, terdapat bilangan 3 yang dikalikan dengan beberapa bilangan dimulai dari 3 hingga negatif 3 yang selalu berkurang 1. Maka hasilnya akan selalu berkurang 3. Di sini 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. Selalu berkurang 3. Maka 0 kali 3 sama dengan 0. Negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 3. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Pada poin D hingga F, di sini terdapat bilangan negatif 3 yang dikalikan juga 3. Astagfirullahaladzim. Oke, diulangi ya. Di sini poin D hingga F terdapat bilangan negatif 3 yang juga dikalikan dengan bilangan-bilangan yang selalu berkurang 1 dari 3 hingga negatif 3. Maka nanti hasilnya akan selalu berkurang negatif 3. Berkurang negatif 3. Itu artinya negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif adalah positif. Sehingga nanti akan bertambah 3. Di sini 3 kali negatif 9 adalah negatif 9. Bertambah 3 menjadi negatif 6. Bertambah 3 menjadi negatif 3. Terus ya, bertambah 3. Sehingga diperoleh 0 kali negatif 3 itu adalah negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Kemudian ditambah 3, 6, ditambah 3, 9. Oke. Kemudian kita lanjutkan sekarang hasil dari perkalian dua bilangan. Kita lihat A. Di sini bertanda positif kali positif. Hasilnya positif. Kemudian untuk B, perkalian dua bilangan negatif dengan positif, hasilnya negatif. D, perkalian bilangan positif dengan negatif, hasilnya negatif. F, perkalian bilangan negatif dengan negatif, hasilnya positif. Ya. Di sini tampak bahwa ya, 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Perkalian dengan bilangan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Dengan demikian, 1 disebut unsur identitas perkalian. Kemudian B di sini 0 kali 3 sama dengan 0. 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Perkalian dengan 0 hasilnya 0. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pembagian bilangan bulat. A. Pengertian pembagian bilangan bulat. Di sini terdapat kasus Hadi memiliki 6 ekor kelinci. Ia menempatkannya pada 2 kandang dengan banyak kelinci, setiap kandang sama. Berapa ekor kelinci ada pada setiap kandang? Sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat 6 ekor kelinci, kemudian akan dimasukkan pada 2 kandang. Caranya, kita ambil 2, kemudian kita masukkan pada kedua kandang, kemudian kita ulangi, kita ambil 2, dan kita ulangi lagi. Sehingga
kelincinya masuk pada kandang semuanya dan habis, sehingga tersisa 0. Di sini pengurangannya, pengurangan 2 hingga 3 kali. 6 dibagi 2 sama artinya dengan 6 dikurang min 2, min 2, min 2 sama dengan 0. Pengurangan 2-nya hingga 3 kali. Sehingga kita sebut bahwa 6 dibagi 2 sama dengan 3. Bisa disimpulkan bahwa banyak ekor pada setiap kandang adalah 3 ekor. Untuk bilangan-bilangan besar, pembagian dapat dilakukan dengan cara porogapet atau memanjang. Contoh di sini A, B, C, alternatif penyelesaiannya A. Yang pertama dengan porogapet. Disusun sebagai berikut. Di sini 486 adalah bilangan yang dibagi, kemudian 2 adalah bilangan pembaginya. Caranya sebagai berikut. Kita lihat angka paling depan yaitu 4. 4 dibagi 2 itu menghasilkan bilangan bulat 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurangkan 0. Kita turunkan 8. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 4 kali 2 itu 8 dikurangkan 0. Ya. Kemudian turun 6. Nah, 6 dibagi 2 diperoleh bilangan bulat 3. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Dikurangkan habis 0. Gitu ya. Kemudian cara memanjang. Kita lihat di sini 4, angka paling depan dibagi 2, hasilnya 2. Kita tulis di sini 2. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Kita tulis di sini. Dan 3 dibagi 2 adalah 3. Kita tulis ini. Nah, sehingga diperoleh hasil dari 486 dibagi 2 itu adalah 243. Oke, kita lanjutkan. B, 1896 dibagi 4. Kita lihat angka pertama di sini. Angka pertama dibagi 4 tidak diperoleh bilangan bulat. Ya, sehingga kita ambil 2 angka. Di sini pengambilan 2 angka hanya diperbolehkan pada pembagian pertama. Untuk pembagian selanjutnya hanya diperbolehkan mengambil 1. Kita lanjut. 18 dibagi 4 itu kita ambil 4. Kenapa kok 4? Ya, tidak ada bilangan yang dikalikan 4 hasilnya tepat 18. Maka kita ambil yang jika dikalikan menghasilkan kurang atau sama dengan 18. Kurangnya di sini yang paling mendekati. Maka kita ambil bilangan itu adalah 4. 4 kali 4, 16. Nah, ini masih ada sisa. Sisanya adalah yang paling kecil. Di sini sisa 2. Turun berapa? 9. 29 dibagi 4 kita ambil 7. 7 kali 4 di sini ya, 7 kali 4 itu sama dengan 28. Dikurangkan 1, kita turunkan 6. 16 bagi 4, 4. 4 kali 4 di sini adalah 16. Dikurangkan 0. Nah, cara memanjangnya sama, yaitu kita ambil 18 dibagi 4, itu kita ambil 4. Kita tulis di sini 4. 18 dikurangi 4 kali 4 masih ada sisa 2.
Kita ambil di sini ya. 29 dibagi 4. Kita ambil 7. Sini ya, 7 kita tulis di sini 7. 29 dikurangi 4 kali 7. Berarti masih ada sisa 1. Masih ada sisa 1 sehingga nah di sini 16 dibagi 4 adalah 4. Kita tulis di sini 4. Nah, sehingga diperoleh 1896 dibagi 4 itu adalah 474. C. 2835 dibagi 7. Dengan Prokapit kita lihat digit pertama. Ya. Di sini 2 dibagi 7 tidak menghasilkan bilangan bulat. Sehingga kita bisa mengambil untuk langkah pertama, kita boleh mengambil 2 angka. Di sini 28 dibagi 7 adalah 4. 4 kali 7, 28. Kemudian dikurangkan 0. Kita turunkan 1. Di sini adalah 3. 3 dibagi 7 itu kita ambil yang mendekati, karena tidak ada yang pas, yang mendekati tapi kurang tapi yang paling mendekati, yaitu dikalikan dengan 0. 0 kali 7 itu adalah 0. Kita kurangkan, di sini 3, kita turunkan 5. Nah, 35 dibagi 7, 5. 5 kali 7 adalah 35. Kemudian dikurangkan 0, habis gitu ya. Kemudian untuk cara memanjang kita lihat 2 digit, 2 angka dibagi 7. Di sini adalah 28 dibagi 7 adalah 4. Kita tulis 4. Kemudian kita ambil 1. 3 dibagi 7 kita ambil 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian 3 dikurangi 0 itu atau 3 dikurangi 0 kali 7 itu adalah 3. Nah, kita lihat di sini. Kemudian 35. 35 dibagi 7 adalah 5. Kita letakkan di sini. Jadi 2835 dibagi 7 itu sama dengan 405. B. Pembagian itu adalah sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Pada bentuk perkalian 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali. Itu maka diperoleh di sini 3 kali 2 adalah 6. Sedangkan pembagian 6 bagi 2 sama dengan 6 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 hingga 3 kali. Sehingga diperoleh 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Dan 6 dibagi 3 itu sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3. Sehingga diperoleh 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Ya, karena tadi pengurangan 3-nya hingga 2 kali. Nah, sekarang misalkan kalau ada 3 kali A sama dengan 6, berapakah A? Ini adalah dalam bentuk perkalian. Nah, di sini bentuk pembagiannya dapat digunakan untuk menentukan nilai A. Nah, dapat dicari 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 berapa? Sama dengan 2, ya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6, maka jadi A sama dengan 2. Paham anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Secara umum untuk A, B, dan C adalah bilangan bulat, ya. Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan ya A sama dengan C per B. Untuk B tidak boleh sama dengan 0.
Kemudian jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Ya, di sini B sama dengan C per A. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Pembagian itu adalah sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Ya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi perkalian atau sebaliknya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa kok untuk B tidak boleh sama dengan 0, A juga tidak boleh sama dengan 0? Di sini adalah merupakan penyebut. Karena sekarang kita lihat di sini. Ya. Berapa hasil dari 8 dibagi dengan 0? Kita misalkan 8 dibagi 0 itu adalah P. Maka ini dalam bentuk pembagian, sedangkan ini dalam bentuk perkalian, maka seharusnya bisa diubah ke P kali 8 P kali 0 maksud saya sama dengan 8. Harus ada bilangan P yang mana jika dikalikan dengan 0 hasilnya 8. Sekarang kita misalkan P itu negatif 3. Maka harusnya negatif 3 kali 0 itu sama dengan 8. Tapi ternyata tidak. Bahwa negatif 3 kali 0 adalah 0. 0 tidak sama dengan 8. Yang lain lagi, misalkan P sama dengan 4. Maka diperoleh 4 kali 0 tidak sama dengan 8. Ya, di sini tidak ada bilangan yang dapat menggantikan P sedemikian rupa sehingga P kali 8 sama dengan 0. Maka di sini dikatakan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. C. Tanda pembagian bilangan bulat. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian, maka tanda dari hasil pembagian dengan perkalian adalah sama. Positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Sebagai contoh soalnya, tentukanlah huruf-huruf P, Q, dan R pengganti dari bilangan bulat berikut. A 18 dibagi negatif 3 sama dengan P, Q dibagi negatif 4 sama dengan negatif 8, dan C 5 kali R sama dengan 30. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, ada yang perlu diingat, jika untuk A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya A 18 dibagi negatif 3 sama dengan P. P sama dengan negatif 6. Kemudian B, Q dibagi negatif 4 sama dengan negatif 8. Ini adalah bentuknya hampir sama dengan bentuknya sama dengan ini ya. Ini sama dengan nih. Di sini ya. Q dibagi negatif 8, jadi C dibagi B sama dengan A, ini Q dibagi, ya, ini bentuk pembagian, bentuk perkaliannya seperti apa? Bentuk perkaliannya ini. Sehingga kita peroleh Q sama dengan negatif 8 kali negatif 4. Q sama dengan 32. Kemudian yang C, 5 kali R sama dengan 30. Bentuk ini mirip dengan bentuk ini ya. Ini mirip dengan ini, bentuk perkalian ya. Ini sama dengan bentuk yang ini. Bentuk perkalian bisa dibawa ke bentuk pembagian. Sehingga kita peroleh R sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Kita lanjutkan.
Urutan operasi campuran. Kita sudah pernah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apabila terdapat soal yang memuat campuran dari operasi-operasi tersebut, maka ada urutan pengoperasiannya. 1. Pembagian dan perkalian secara berurutan dari kiri ke kanan. 2. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan juga dari kiri ke kanan. Nah, di sini pembagian dan perkalian lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya, 3 min 2 ditambah 5 kali 4 sama dengan, kita operasikan terlebih dahulu, 5 kali 4 yaitu 20. Sehingga diperoleh 3 min 2 ditambah 20. Nah, di sini selanjutnya mengandung operasi pengurangan dan penjumlahan. Kita urutkan dari kiri ke kanan. 3 dulu dikurangi 2 adalah 1, sehingga diperoleh 1 ditambah 20 sama dengan 21. Lanjut, contoh yang kedua. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 kali 4. Sama dengan yang kita kerjakan, yang 4 dibagi 2 adalah 2. Ini, kemudian 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20, sehingga diperoleh 3 ditambah 2, ya, ditambah 2, kemudian dikurangi 20. Nah, di sini ada operasinya penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Siapa dulu? Ini ya, 3 ditambah 2. Sama dengan berapa? 5 dikurangi 20 sama dengan negatif 15. Selanjutnya, D. Sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat 1. Komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Sekarang kita lihat, 2 kali 4 apakah sama dengan 4 kali 2? Ya, 2 kali 4 itu 8, 4 kali 2 adalah 8. Maka betul sama. Ya. Kemudian bersifat asosiatif. A kali dikalikan dengan atau dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Kita lihat negatif 3 kali dalam kurung 4 kali 5 apakah sama dengan dalam kurung negatif 3 kali 4 kali 5. Sekarang yang dikerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung ini dulu, ya. Sehingga kita peroleh negatif 3 kali berapa? 20. Apakah sama dengan negatif 12 kali 5? Nah, kita lihat di sini ternyata sama, ya. Negatif 3 kali 20 itu 60, negatif 12 kali 5 itu adalah 60. Ya. Kita lanjut. Pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Oh ya, nah sekarang kita lihat di sini pada sifat komutatif. 8 bagi 4 apakah sama dengan 4 bagi 8? Ya, di sini tidak, ya. 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 8 itu berapa? Setengah, ya. Ya. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Di sini 2 tidak sama dengan setengah, gitu ya. Ya. Kemudian tidak juga berlaku sifat asosiatif. Kita lihat. 32 dibagi dalam kurung 8 dibagi 2. Apakah sama dengan dalam kurung 32 dibagi 8 dibagi 2? Sekarang kita ini ya, yang kita lakukan pengoperasian dalam kurung dulu. 32 dibagi berapa? 4. Apakah sama dengan 6 dibagi 2? Ya, sekarang di sini 8 tidak sama dengan 3. Oke.
Sifat yang ketiga, memiliki unsur identitas perkalian, yaitu 1. Unsur identitas perkalian itu adalah 1. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A. Ya, kita lihat di sini 1 kali 4 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Ya. Nah, ini sangat perlu kamu tahu karena ini sangat bermanfaat nanti ketika kamu masuk pembelajaran penyelesaian persamaan linear satu variabel. Sifat selanjutnya distributif. A, distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C, ya. Nih. Kemudian kita lihat di sini 5 dikalikan dengan dalam kurung 4 plus 2 apakah sama gitu ya pertanyaannya. 5 dikalikan 4 ditambah 5 dikalikan 2. Ya, sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Di sini 5 kali 6 apakah sama dengan 20 tambah 10? Ya, di sini sama ya, 30 sama dengan 30. B, distributif terhadap pengurangan. A dikalikan dengan dalam kurung B min C apakah sama dengan ya ini sama dengan A kali B min A kali C. Ini ya. Kita lihat 5 kali dalam kurung 4 min 2 apakah sama dengan 5 kali 4 dikurangi 5 kali 2. Nih, kita lihat 5 kali 2 apakah sama dengan 20 dikurangi 10? Ya, ternyata 10 sama dengan 10. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.